Halo guys, ketemu lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kenapa? Beda ya kali ini ya? Ya, pasti ada sesuatu yang khas kali ini. Saya coba ajak kalian jalan-jalan seru. Nah, kali ini saya coba ajak kalian pergi ke satu pulau yang tidak jauh dari Pulau Santorini. Jadi seperti sayang atau tidak komplit kalau tidak ke pulau ini. Pulau apakah itu? Iya, Pulau Mykonos kali ini. Nah, Pulau Mykonos ini adalah pulau yang banyak dikunjungi para kalangan kelas atas. Karena mereka biasa datang selain buat berwisata di siang harinya, malamnya mereka clubbing atau dugem. Nah, ini adalah pulau yang sangat seru. Seperti apa sih Pulau Mykonos? Secantik apa sih Pulau Mykonos? Mari kita telusuri sama-sama, kita jalan-jalan seru di Pulau Mykonos. Nah, sebelumnya silakan untuk like, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sekarang kita mulai menuju Pulau Mykonos. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق إنشبسل Salam alaikum. Nejesan. Gámez Csaba. Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Merhaba, nasılsın? Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Pulau Mykonos. Nah, sebelum kita jalan-jalan di pulau ini, kita lihat peta sebentar ya. Pulau ini adalah pulau yang menjadi bagian dari gugusan kepulauan Cyclades di Laut Aegean, seperti Pulau Santorini juga. Dengan populasi di pulau ini sekitar 10.134 jiwa menurut sensus tahun 2011, dengan luasnya mencapai 105,2 km persegi. Nah, pulau ini itu adalah satu rangkaian pulau dengan pulau yang lainnya seperti Pulau Tinos, Syros, Paros, dan Naxos. Dan saat ini pulau ini adalah pulau yang sangat ramai sekali dan banyak dikunjungi turis, terutama turis-turis kalangan jet set untuk kemari. Nah, rata-rata penduduk Pulau Mykonos mereka tinggal di satu desa yang namanya sama dengan Pulau Mykonos, yaitu Desa Mykonos. Nah, penduduk setempat menyebutnya dengan nama Hora, dimana kurang lebih artinya adalah kota atau kota di pulau jadinya. Jadi dipanggil sekali lagi dengan nama Hora. Nah, sebelumnya saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari Pulau Mykonos. Nah, Pulau Mykonos menurut seorang sejarawan zaman dahulu namanya Herodotus dari abad keempat sebelum Masehi, dikatakan bangsa yang pertama kali datang ke Pulau Mykonos itu adalah bangsa Karya atau Karens bahasa Inggrisnya, atau Kares dalam bahasa Yunani. Mereka datang dari wilayah daratan barat daya Anatolia atau Asia Kecil yang hari ini masuk ke dalam wilayah negara Turki. Kemudian suku kuno Yunani yaitu Ionia mulai menghuni Pulau Mykonos pada abad 11 sebelum Masehi. Zaman dahulu Mykonos adalah pulau yang tandus dan orang-orang dulu lebih suka tinggal di Pulau Delos yang hanya sekitar 2 km dari Pulau Mykonos. Namun hari ini terbalik, Mykonos yang ramai sedangkan Delos kosong melompong. Nah, kemudian Pulau Mykonos mulai dikuasai oleh kerajaan Romawi dan dilanjutkan oleh kerajaan Romawi Timur atau Bizantium hingga di tahun 1204 ketika Konstantinopel direbut oleh kerajaan Ottoman. Pulau Mykonos dikuasai orang-orang Venesian, yaitu Republik Venesia, orang-orang Itali, hingga tahun 1718 dikuasai oleh kerajaan Ottoman. Mulai di akhir abad 18, Pulau Mykonos maju pesat sebagai pusat perdagangan di antara pulau-pulau sekitarnya. Hingga di tahun 1821 terjadi perang revolusi Yunani melawan kerajaan Ottoman, dan di mana akhirnya Pulau Mykonos direbut kembali oleh pihak Yunani, dan bersamaan dengan kemerdekaan dari negara Yunani di bulan Februari 1830 sesuai dengan protokol London. Nah, menurut mitologi Yunani, Pulau Mykonos ini adalah lokasi yang disebut Gigantomachie, di mana tempat ini adalah tempat pertempuran besar antara Zeus dengan para raksasa atau giants. Dan di lokasi yang sama juga tempat di mana Hercules melawan para raksasa tersebut
dan membunuh mereka semuanya di atas ini setelah mereka berhasil dibawa keluar atau dibujuk keluar oleh Hercules dari gunung Olympus pada masa itu. Dan menurut penduduk setempat, batu-batu besar yang ada di Pulau Mykonos ini adalah perwujudan dari jasad atau mayat dari para raksasa yang dibunuh oleh Hercules yang telah menjadi batu. Percaya atau tidak? Nah, kalian perlu ketahui, apa perbedaan dengan Pulau Mykonos dan Pulau Santorini? Nah, kalau kita bicara Pulau Santorini, seperti yang pernah saya tayang di video sebelumnya, Pulau Santorini terkenal dengan Blue Church atau gereja biru. Namun kalau di Pulau Mykonos yang terkenal adalah windmills atau kincir angin. Nah, itu perbedaan antara ikon dari dua pulau ini. Dan kemudian kalau orang datang ke Pulau Santorini, mereka ingin berdoaan bagaikan ya orang mau honeymoon, bagaikan yang lainnya adalah yang mau ngontrak. Namun kalau ke Pulau Mykonos, orang mencari keramaian, mau clubbing, mau bersama-sama, kongko bersama. Ya, itulah perbedaan antara Pulau Mykonos yang ramai, sedangkan Pulau Santorini yang hening dan tenang. Oke teman-teman, sekarang saya coba ajak kalian untuk jalan-jalan di Pulau Mykonos. Nah, kalau untuk mulai tour di Pulau Mykonos, kita akan start dari Hora Town atau Desa Hora. Nah, di sini kita akan mulai dari Old Port atau pelabuhan tua dari lokasi ini. Nah, di Old Port ini banyak sekali kafe, banyak juga restoran, dan juga enak juga untuk foto-foto. Dan juga ada town hall yang dibangun sekitar tahun 1700-an. Old Port ini adalah tempat untuk ferry atau kapal kecil yang untuk melayani tur ke pulau-pulau sekitar Mykonos. Sedangkan kalau kita datang dari kota Athena misalnya, atau dari Pulau Santorini, kita akan tiba di Pulau Mykonos tidak di pelabuhan ini, namun di pelabuhan yang satu lagi namanya Newport. Dan ada satu hal yang unik di lokasi ini, di Old Port ini. Kalau kalian untung atau beruntung, kalian akan menemukan satu ikon khas dari Pulau Mykonos, yaitu burung pelikan. Di tahun 1958, penduduk setempat menemukan seekor burung pelikan yang terluka. Kemudian mereka piara, kemudian sehat kembali dan menjadi binatang kesayangan oleh penduduk setempat itu. Namun sayang sekali di tahun 1985 burung ini tertabrak mati. Akhirnya apa dia lakukan? Tubuhnya dimumikan, dipindahkan ke kota Thessaloniki. Dan saat ini di Pulau Mykonos terdapat 3 ekor burung pelikan, dan salah satu namanya dikasih nama Petra atau Petros. Di Pulau Mykonos ini banyak sekali terdapat gereja. Ada sekitar 800 gereja atau kapel di Pulau Mykonos ini, dan 60-an itu adanya di daerah Hora. Bayangkan, setiap kalian jalan ada gereja, ada kapel, jalan lagi ada gereja, ada kapel. So banyak sekali kapel atau gereja di Pulau Mykonos, dan itu semuanya kebanyakan adalah gereja Ortodoks Yunani. Dan hanya ada satu gereja Katolik yang ada di Pulau Mykonos di kawasan Hora. Hal ini terjadi karena penduduk Mykonos mengikuti tradisi di pulau-pulau Yunani yang lainnya di periode Bizantium. Orang-orang kaya pada waktu itu membangun banyak sekali gereja atau kapel untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat dan perlindungannya. Dan sekarang saya ajak kalian untuk melihat beberapa gereja yang ada di Pulau Mykonos yang sangat ikonik, dan kita mulai dengan gereja pertama. Gereja pertama adalah Panagia Paraportiani, Our Lady of the Side Gate. Dibangun di tahun 1474 awalnya, tapi tidak kelar, dan baru kelar di abad ke-17 yang dapat dikatakan sebagai simbol gereja di Pulau Mykonos. Inilah gereja yang paling favorit buat foto-foto teman-teman. Terkenal dengan bentuk bangunan yang unik dan arsitekturnya. Ada 2 hal unik yang menurut saya. Pertama, gereja ini kecil aja, tapi punya 5 kapel, 4 di lantai dasar, 1 di atap. Dan kemudian hal yang kedua adalah namanya, Our Lady of the Side Gate. Dikarenakan pintu masuknya adanya di gerbang samping, bukan di depan. Ada-ada aja. Dan gereja kedua adalah Agios Nikolas atau Saint Nicholas. Gereja ini adalah gereja tertua di Mykonos yang dibangun pada abad ke-4 yang dipersembahkan kepada Santo Nicholas, santo pelindung bagi para nelayan, pelaut, atau orang-orang yang berprofesi di laut. Bangunan putih dengan kubah biru menjadi khas dari gereja ini.
Dan selanjutnya ke gereja berikutnya namanya Panagia Rodario. Gereja ini dipersembahkan kepada Virgin of Saint Rosary. Inilah satu-satunya gereja non-ortodoks Yunani milik gereja Katolik. Dibangun tahun 1668. Di dalamnya ada ikon Bunda Maria dengan bayi Yesus bersama dengan Santo Dominic dan Santa Catherine dari Siena yang dibawa asli dari Pulau Venice di tahun 1715. Nah, lokasi ini tidak terlalu jauh dari Katomili. Dan ada satu lagi gereja yang indah sekali namun berada di luar Hora, namanya Monastery of Panagia Turliani. Gereja ini dipersembahkan kepada Bunda Maria di desa Anomera. Nah, kurang lebih 8 km dari Hora atau 15 menit lah kalau kita driving. Dan lokasi ini tenang sekali, damai, dan dibangun sekitar tahun 1542 oleh 2 orang pastor. Kemudian gereja ini direnovasi tahun sekitar 1700-an dan diberi nama Panagia Turliani setelah ditemukannya ikon dari Bunda Maria di desa sekitarnya yang namanya Torlus. Ini yang menjadi salah satu daya tarik untuk turis hadir ke biara ini, selain untuk mengagumi keindahan arsitekturnya dan juga alam sekitarnya yang sangat damai. Nah, lanjut lagi, setelah dari Panagia Paraportiani kita hanya jalan sekitar 100 meter. Saya akan ajak kalian masuk ke lokasi namanya Little Venice atau namanya Alefkantra. Dan di tempat ini banyak sekali kita lihat bangunan-bangunan yang dibangun di abad ke-18 oleh pedagang dan kapten yang kaya pada masa itu. Pengunjung akan terpesona oleh rumah-rumah yang elegan dan indah dengan jendela warna-warni yang berdiri secara anggun di atas laut. Banyak sekali kafe dan restoran di daerah sini membuat kalian bisa betah ya. Biasanya enak tempat ini buat sunset. Jadi kalau sambil menunggu sunsetnya turun, kalian bisa makan-makan di sini dan menyeruput segelas kopi. Wah, asik sekali. Dan inilah salah satu lokasi yang paling favorit untuk melihat sunset di Pulau Mykonos, yaitu Little Venice. Sedangkan di Pulau Mykonos sendiri ada sekitar 20 kincir angin dan 7 diantaranya ada di Hora dan salah satunya menjadi museum namanya Bonis Mill. Dahulunya kincir angin ini difungsikan sebagai tempat menggiling gandum yang menjadi sumber penghasilan utama dari perkembangan ekonomi Pulau Mykonos pada masa itu. Dan kincir angin ini terbuat dari kayu dan jerami dan pertama kali dibuat pada abad ke-16 oleh orang-orang Venesia di masa lalu yang sangat cerdas sekali untuk memanfaatkan kekuatan angin. Semua kincir angin dibangun menghadap ke arah utara, di mana angin kencang berhembus dari sana. Dan lokasinya tidak jauh dari Mykonos Harbor, karena untuk mempermudah pengangkutan gandum tersebut ke dalam kapal pada masa itu. Lanjut lagi, sekarang kita coba jalan-jalan ke tempat yang pasti kalian tunggu, yaitu shopping. Nah, ada satu jalan namanya Matogiania. Ini adalah kawasan yang asik sekali buat shopping. Jalannya sih sempit, lorong kecil dengan bentuk toko-tokonya seperti bentuk rumah penduduk. Tapi jangan main-main. Di sini toko-tokonya adalah toko yang elit. Banyak sekali branded-branded terkenal ada di lokasi ini, seperti Dolce Gabbana, Louis Vuitton, dan konco-konconya. Dan ini dijamin asli, bukan KW, apalagi super KW, bukan, asli pastinya. Selain itu, tempat ini juga banyak sekali restoran, bar, kafe, toko-toko souvenir, sehingga kalian bisa puas untuk belanja di daerah ini. Dan datang di malam hari tambah seru, karena lokasi ini menjadi kawasan dugem yang sangat ramai. Lanjut lagi, kalau kalian suka dengan keindahan laut, saya coba ajak kalian melihat Laut Aegean yang luar biasa indahnya. Kita akan pergi ke satu lokasi namanya Armenistis Lighthouse. Lokasi ini sekitar 6 km dari Hora di barat laut Pulau Mykonos. Dibangun tahun 1891 dengan tinggi menara 19 meter. Nah, tujuan dari lighthouse ini untuk mengontrol lalu lintas kapal pada masa itu di antara Pulau Mykonos dan Pulau Tinos. Mercusuar ini dibangun setelah terjadi peristiwa kecelakaan di mana kapal uap Volta namanya tenggelam di lepas pantai utara Mykonos pada tahun 1887 dengan korban 11 jiwa. Dari tempat ini, di atas menara dari lighthouse ini, kalian bisa melihat Pulau Tinos dengan jelas sekali.
dan kalian bisa nikmatin juga hilir mudik kapal-kapal yang ada di kawasan ini. So tempat ini adalah tempat yang sangat beautiful dan kalian harus datang ke tempat ini. Nah, ini satu lagi objek yang menarik. Sangat berbeda dengan Pulau Santorini di mana pantainya tidak banyak, tapi kalau datang ke Mykonos, pantainya luar biasa banyak sekali. Nah, pantainya pun ada karakternya. Jadi tergantung kalian maunya apa, pantainya harus disesuaikan. Nah, kita coba lihat pantainya seperti apa. Saya akan jelasin kalian satu persatu. Jika kalian suka party beach, nah kalian bisa pergi ke Paradise Beach dan Super Beach. Inilah lokasi yang tepat. Nah, bagi kalian yang suka dengan family friendly beach, nah kalian bisa pergi ke Kalolivadi Beach, Elia Beach, Ornos Beach, dan Lia Beach. Dan bagi yang suka pantainya yang tenang dan terpencil, ada Kapari Beach dengan Agios Sostis. Dan bagi yang demen pantainya yang trendy, yang banyak selebritis yang nongol di situ, kalian harus pergi ke Pesaro. Ada bar yang sangat terkenal di sana, namanya Namos. Ini adalah bar yang terkenal bukan hanya di Mykonos, tapi para selebritis dunia tahu lokasi ini, Namos. Dan lanjut lagi, kalau kalian suka dengan pantai yang rada high class, cozy, pergilah ke pantai namanya Paraga Beach. Di sana ada bar terkenal namanya Scorpios. Dan ada satu lagi namanya Vitelia Beach dengan Alemago Beach, bar yang keren sekali. So teman-teman, kalian suka pantai, inilah surganya karena banyak sekali pantai yang sesuai dengan pilihan kalian. So don't miss it, pilih salah satu dan pergilah ke sana. Nah, inilah lokasi yang buat para kalangan jet set atau selebritis dunia datang ke Pulau Mykonos karena kehidupan malamnya atau the night life. So kita coba untuk lihat. Nah, biasanya kita mulai dengan acara sunset dulu di Little Venice. Kalian minum kopi atau minum minuman koktail semacam itu di Little Venice ketika matahari sudah terbenam. So it's time we go to the bar. Ada lagi bar berikutnya namanya Jackie O Bar atau Cavo Paradiso. Nah, biasanya bar-bar ini ramai didatangi oleh teman-teman LGBT. Nah, sekarang ada objek yang menarik. Bagi kalian punya extra cost, kita coba naik kapal, ikut acara one day cruise ke Pulau Delos dan Reina. Nah, jarak dari Mykonos ke Pulau Delos itu kurang lebih 2 km saja. Dan di Pulau Delos ini adalah bagian dari situs warisan dunia UNESCO. So penting sekali untuk melihat Pulau Delos. Dan menurut mitologi Yunani, Pulau Delos ini tempat lahirnya dari dewa Apollo dengan dewa Artemis. Dan pulau ini sekarang adalah pulau kosong, hanya buat turis untuk berkunjung dan kembali lagi ke Pulau Mykonos. Dan selanjutnya kita masuk ke Pulau Reina. Tempat ini adalah tempat yang paling asik untuk berenang, swimming, dan juga snorkeling tempat ini. So teman-teman, puaskan waktu kalian untuk bermain di acara one day cruise trip di Pulau Delos dan Reina Island, karena ini tempat yang sangat indah dan asik sekali. Kita juga boleh melihat beberapa museum yang ada di Pulau Mykonos. Kita mulai dengan museum pertama namanya Folklore Museum. Nah, lokasinya ini ada di Hora. Selalu ramai dengan turis dan tempat ini adalah bekas rumah dari seorang kapten kapal pada masa itu ya. Dan lokasinya ada 2 lantai, ada 6 ruangan utama yang menampung koleksi tua seperti furniture, ikon peninggalan Bizantium, keramik rakyat, piring tua, dan juga benda seni dan dekorasi tua yang bersejarah. Ada juga koleksi dari kesenian rakyat seperti hasil tenun, bordir, koleksi dekorasi kecil, kunci, dan lain-lainnya. Dan ada juga manuskrip tua dan pustakaan di dalam sini. Museum ini dibuka dari jam 10.30 hingga jam 14, kemudian tutup sebentar, buka lagi jam 5.30 sore sampai 20.30. Dan kalau kalian belum puas melihat museum yang pertama, ada museum yang kedua, namanya Aegean Maritime Museum. Nah, ini tempat yang asik juga untuk mengenal sejarah dari maritim dari Pulau Mykonos. Apa aja bisa kita lihat di sini? Kita bisa melihat koleksi barang-barang atau alat navigasi kuno,
model kapal kuno, hingga peta pelayaran kuno. Sangat cocok untuk para wisatawan yang tertarik dengan dunia maritim, guys. Dan di sini juga menyimpan artefak lama seperti jangkar dan juga mercusuar terbesar di Aegean. Untuk tempat ini dibuka itu sekitar dari jam 10.30 hingga jam 1 siang. Kemudian mereka istirahat sebentar dan buka lagi sore hari dari jam 6.30 sore hingga jam 21 malam. Namun tempat ini ada biaya, guys, sekitar 4 euro saja. So kalian tertarik, kalian bisa masuk ke dalam melihat museum ini. Ada satu lagi museum yang tersisa, kalau ada waktu pergi lagi, namanya Archaeological Museum. Nah, di sini kalian bisa melihat koleksi hasil penggalian dari Pulau Mykonos ini sendiri. Ada vas bunga, ada perhiasan, ada tembikar, ada patung dan lain-lain yang diperkirakan berasal dari abad ke-25 sebelum Masehi hingga abad 1 Masehi. So, datang ke tempat ini untuk melihat peninggalan tersebut dan juga peninggalan perang pada masa dahulu yang tersimpan tempat ini. Nah, museum ini dibuka dari jam 8.30 sampai jam 4 sore. Dan ada biayanya, guys, sekitar 4 euro. Nah, teman-teman, sekarang saya coba sampaikan bagaimana cara untuk tiba di Pulau Mykonos. Dari Jakarta kita bisa langsung terbang ke kota Athena, dan dari Athena kita bisa sambung dengan maskapai domestik. Banyak pilihan seperti Ryanair, Aegean, Olympic, Volotea, itu ada pilihannya yang bisa kita gunakan. Dan untuk informasi, ada satu maskapai yang bisa membawa penerbangan Anda ke Mykonos lebih singkat, yaitu Qatar Airways. Dari Jakarta menuju Doha, Doha langsung ke Mykonos. Nah, ini adalah pilihan maskapai yang dapat digunakan how to go to Mykonos. Nah, option kedua tentunya dengan laut. Artinya dari Jakarta kalian terbang ke Athena, dari Athena atau dari pelabuhan Piraeus kalian bisa berangkat menuju ke Mykonos. Nah, jarak tempuhnya berapa lama? Itu sekitar 5 jam dengan kapal namanya Blue Star Ferries. Nah, kalau kalian mau yang lebih cepat, ada pilihan lainnya dengan menggunakan Sea Jet Ferry, sekitar 2,5 jam bisa tiba sampai di Pulau Mykonos. Dan untuk naik kapal, saya ada informasi buat kalian untuk ketahui. Kalau kalian berangkat di antara bulan Mei sampai bulan September awal, I think it's okay ya. Tapi kalau kalian berangkat sebelum bulan Mei atau agak pertengahan September menuju Oktober, saran saya lebih baik jangan menggunakan kapal dari Athena menuju Mykonos. Langsung terbang saja. Karena kenapa? Ombak yang ada di Laut Aegean biasanya agak tinggi di periode di luar bulan Mei sampai bulan awal September. So, jangan bikin kesalahan, booking yang tepat. Kalau periodenya tidak tepat, lebih baik dengan pesawat domestik lebih cepat. Nah, sekarang kita bicara lokasi bermalam di Pulau Mykonos. Kalau kalian suka yang tenang-tenang, kalian pilih yang daerah pantai. Banyak sekali pilihan hotel-hotel yang bagus, dari murah sampai yang mahal ada di pantai-pantai. Contoh salah satu yang pernah saya gunakan namanya Manolos Beach Hotel. Nah, ini bintang 4, lokasinya sudah di pantai dan tidak jauh dari Kapari Beach. Ini ada tempat yang asik sekali dan tenang sekali. Namun bagi kalian yang pingin yang suasana heboh-heboh, nah pilihannya tentu pasti di daerah Khora. Karena disitulah banyak sekali keramaian dan kalian bisa menghabiskan waktu di sana sepuasnya. Nah, Pulau Mykonos tidak terlalu besar. Contohnya kalau datang dari pantai di selatan namanya Super Beach, itu menuju ke Agios Beach bagian utara itu hanya 11 km dengan waktu 25 menit saja. So, you have a lot of time di Pulau Mykonos dengan waktu yang tidak perlu jauh-jauh dan tidak terlalu lama. Enjoy your time di Pulau Mykonos. Untuk transportasi di Pulau Mykonos, nah kalau kalian datang bersama rombongan tentu sudah tidak ada kendala karena sudah tersedia bus atau van yang nyaman yang disediakan oleh pihak travel. Namun bagi kalian yang datang berduaan atau family kecil, kalian bisa melakukan tindakan yaitu sewa mobil atau motor dengan menyiapkan SIM internasional saja. So kalian bisa enjoy menikmati Pulau Mykonos bebas waktunya sepuas-puasnya. Nah, untuk visa ke Pulau Mykonos, kalian harus apply visa Schengen atau visa Schengen Greece. Nah, untuk bicara cuaca, Pulau Mykonos atau Pulau Santorini, di mana cuacanya ini beriklim Mediterranean. Nah, kalau kalian datang di bulan Mei sampai di bulan September, ini cuacanya rada kering
Temperatur mungkin sekitar 27 sampai 30 derajat kurang lebih tuh. Tapi inilah waktu yang paling ramai di Pulau Mykonos ini. Nah, kalau kalian untuk menghindari udara yang lebih panas dan sedikit lebih sepi, kalian bisa datang di bulan Maret sampai di bulan April atau di akhir September ke bulan Oktober, di mana udaranya lebih light atau lebih ringan. Mungkin kita bicara 20 derajat, 23 derajat kurang lebih cuaca semacam itu. So, guys, kalian bisa pilih periode kapan yang terbaik untuk datang ke Pulau Mykonos. Dan pastikan kalau kalian datang ke Pulau Mykonos, kalian harus membawa seperti kacamata, sunblock, topi, payung, dan juga perlengkapan berenang supaya kalian bisa menikmati Pulau Mykonos sepuas-puasnya dan se-enjoy-enjoynya selama di sana. Bagi kalian yang membawa baby stroller atau wheelchair, mungkin perlengkapan ini agak sedikit menghambat, terutama di kawasan Hora, karena daerah sini agak sedikit gimana gitu ya, ada naik turun, undakan segala macam. Namun kalau kalian ke arah lain seperti ke arah pantai, mungkin tidak ada kendala untuk hal ini. Kalian bisa membawa wheelchair atau baby stroller. Dan untuk mata uang, negara ini Pulau Mykonos menggunakan mata uang euro. Kurang lebih hari ini rate-nya sekitar 16.345 rupiah. Namun pastikan sekali lagi ketika kalian berangkat, kalian cek sekali rate-nya untuk mendapatkan harga yang maksimal. Kurang lebih demikianlah informasi tentang perjalanan kita ke Pulau Mykonos. Oke, demikian perjalanan kita di Pulau Mykonos yang sangat seru ya. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan untuk like, share, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar video-video berikutnya kalian bisa ikutin terus. Nah, bagi kalian yang penasaran kota-kota mana berikutnya akan kita kunjungi dan akan saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah ini. Saya Prabu, pria antar benua.